Kampus adalah tempat di mana mimpi-mimpi besar mulai dibentuk. Disinilah ribuan anak muda berkumpul untuk belajar dan berproses menjadi versi terbaik dari diri mereka. Menjadi mahasiswa bukan hanya tentang mengejar IPK tinggi atau sekedar lulus tepat waktu. Lebih dari itu, mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan yang seharusnya memiliki akhlak yang baik. Namun, di era sekarang banyak sekali mahasiswa yang menghadapi berbagai tekanan seperti tugas menumpuk, ujian yang sulit, dan persaingan yang semakin ketat. Dalam kondisi seperti itu, nilai-nilai kejujuran seringkali diuji. Sebagian memilih jalan pintas demi hasil yang cepat. Sebagian lagi memilih untuk tetap berdiri dengan prinsipnya. Meskipun jalannya tidak selalu mudah. Lalu, bagaimana seharusnya seorang mahasiswa bersikap? Ayo, ikuti kisah mereka. Mahasiswa berkumpul dengan suasana penuh tekanan tugas. Astaga, tugas sama ujian barengan semua minggu ini. Aku ngerasa kayak gak ada habisnya. Iya, belum lagi materinya susah banget dipaham. Baru ngerti satu bab, udah ada lagi bab baru. Sama loh, kemarin aku begadang nyampe jam 3 malam, tapi tugas aku nggak selesai. Santai aja kali, yang penting kan nanti pas ujian kita bisa kerjasama. Kerjasama atau nyontek Tuhan? Ya beda tipis lah, yang penting kan nilainya bagus. Justru itu yang bahaya, Rey. Kita mulai menganggap hal yang salah jadi hal yang biasa. Lama-lama kita jadi nggak bisa bedain mana yang salah dan mana yang benar. Tapi nih ya, dunia kerja itu keras. Yang dinilai itu hasil akhir, bukan prosesnya. Justru proses itulah yang membuat kita jadi profesional dan dapat dipercaya oleh orang, Rey. Hari ujian pun tiba. Semua persiapan telah dilakukan atau belum sepenuhnya dilakukan. Dan di momen seperti inilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Bukan hanya soal-soal di kertas, tapi pilihan di dalam hati. Aduh, ini materinya yang mana ya? Aku nggak ngerti. Miris, lihat jawaban aku aja. Jadi pula, dosennya nggak bilang itu. Tapi kan itu gak jujur, Rey. Ih, nggak apa-apa sih. Yang penting nilai kamu bagus, Riz. Daripada kamu nilainya jelek, mumpung juga dosennya lagi keluar. Tetep gak boleh, Rey. Nggak apa-apa, buru-buru lihat aja. Disitulah ujian yang sebenarnya terjadi. Ini bukan soal seberapa pintar kita, tapi seberapa kuat kita memegang prinsip saat tidak ada yang memperhatikan. Kejujuran bukan hanya soal aturan, ini soal siapa kita sebenarnya. Halo. Hai. Mana tadi hasil ujian kalian? Susah sih, tapi aku ngerjain sendiri. Tapi setidaknya aku tenang. Keren banget itu Rizka, itu lebih berharga daripada nilai sempurna yang didapat dari nyontek loh. Tapi kalau nilai kalian jelek gimana? Beasiswa kalian bisa dicabut loh. Rey, lebih baik nilai kecil tapi jujur daripada nilai tinggi tapi hasil dari kecurangan. Yang penting kan sebelumnya kita udah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ah, kalian mah idealis banget. Dalam Islam, kejujuran itu bukan hal sepele. Ini bukan sekedar nilai moral biasa, tapi perintah langsung dari Allah. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur." Artinya, kejujuran itu bukan hanya soal karakter pribadi. Ini bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Orang yang jujur adalah orang yang dekat dengannya. Jadi bukan soal nilai akademik, tapi soal iman. Setiap pilihan yang kita buat adalah cerminan dari seberapa kita takut kepada Allah. Berarti waktu kita memilih jujur dalam ujian tadi, itu bukan cuma keputusan akademik, tetapi juga ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Sesungguhnya seseorang yang selalu jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan,
dan keburukan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan sebaliknya, kebohongan sekecil apapun akan membawa kepada keburukan yang lebih besar. Artinya, setiap pilihan kita hari ini, jujur atau curang, akan berdampak besar di masa depan, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kita sering anggap nyontek itu hal kecil, tapi ternyata dalam pandangan Allah itu bagian dari kejujuran yang harus dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Raihan duduk sendirian. Kata-kata temannya tadi masih berputar di kepalanya. Ia merasa ada sesuatu hal yang mengganjal, dan selama ini ia coba untuk abaikan. Jadi selama ini gue salah ya. Gue selalu cari cara cepat, nyontek, minta jawaban, copy paste tugas orang. Gue pikir itu cara cerdas, efisien. Tapi kalau gue begini terus, apa gue bisa dipercaya nanti? Kalau di tempat kerja, kalau jadi pemimpin, gue bisa apa? Ilmunya palsu, karakternya rapuh. Mungkin mereka benar. Mungkin yang gue kejar selama ini bukan nilai yang sesungguhnya. Guys, gue mau ngomong sama kalian. Gue minta maaf ya soal kemarin. Kalau gue tuh egois banget ke kalian. Gue juga sadar kalau gue nyontek kayak kemarin tuh emang salah. Gak apa-apa, Rey. Yang penting sekarang mau berubah. Kita semua punya masa lalu yang kurang sempurna. Gak apa-apa, Rey, karena semua orang itu punya prosesnya masing-masing, dan juga proses itu gak ada yang langsung sempurna dari awal. Yang penting kita mau jujur dulu deh sama diri sendiri. Gue kepikiran semalam kalau gue lulus dengan cara curang, terus kerja, terus gue nggak bisa apa-apa, itu lebih malu lagi. Terus kalau gue mulai dari sekarang, walaupun terlambat, yang penting gue ngerti. Yang penting kita mengingatkan dalam kebaikan, Ray, itu namanya ukhuwah yang sesungguhnya. Benar banget, karena kejujuran itu merupakan fondasi utama dari integritas. Dan integritas itu merupakan fondasi utama dari segalanya, mulai dari hubungan, karir, hingga kepercayaan orang lain terhadap kita. Oke deh, mulai sekarang gue mau beneran belajar. Walaupun terlambat, setidaknya gue bakalan bisa di kemudian hari. Menjadi mahasiswa yang berakhlak bukan hanya tentang ilmu yang tinggi, tetapi juga tentang hati yang jujur. Ilmu tanpa akhlak bagai pedang tanpa gagang yang dapat berbahaya bagi pemegangnya sendiri. Kejujuran mungkin terasa sulit di awal, terutama ketika tekanan datang dari segala arah. Tapi ingatlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang telah memilih jalan yang benar. Oleh karena itu, kita dapat memulai dari hal-hal kecil seperti jujur dalam ujian, jujur dalam tugas, serta jujur pada diri sendiri. Karena kejujuran merupakan kebiasaan yang dapat membentuk karakter. Karakter merupakan warisan terbesar yang bisa kita tinggalkan. Jadilah mahasiswa yang bangga, bukan karena nilai sempurna di atas kertas, tapi karena memiliki jiwa integritas yang nyata dalam kehidupan.